Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septia Ester Wijayanti Sinambela dengan NIM channel 25004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi penyusunan anggaran, utang, dan modal. Selamat menyaksikan. Baik, jadi pada materi penyusunan anggaran utang dan modal, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anggaran utang dan modal. Jadi, anggaran utang dan modal merupakan strategi perusahaan dalam menentukan sumber pendanaan terbaik, yang dimana utang adalah suatu kewajiban yang muncul akibat aktivitas pembiayaan perusahaan yang bersumber dari dana eksternal atau kreditor. Dengan demikian, anggaran utang adalah perencanaan perusahaan dalam memperoleh dan mengelola dana yang berasal dari pihak luar perusahaan yang harus dilunasi di masa yang akan datang sebagai konsekuensi dari transaksi yang telah terjadi. Kemudian, modal adalah dana yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, anggaran modal adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang dimana periode pengembalian dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Kemudian, apa aja sih jenis-jenis utang? Jenis utang terbagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang pertama kita akan membahas mengenai utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau tidak lebih dari waktu 1 siklus operasi perusahaan. Contoh utang jangka pendek adalah utang dagang, utang usaha, beban terutang, utang wesel, kredit modal kerja, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Contoh utang jangka panjang adalah utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis modal. Berdasarkan sumbernya, jenis modal terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, modal sendiri atau ekuitas. Modal ini berasal dari pemilik usaha yang berupa tabungan pribadi, hasil penjualan aset, atau dana pensiun. Selain dari kantong pribadi, modal ini juga dapat diperoleh melalui penerbitan saham secara terbuka maupun tertutup. Kelebihan modal sendiri yaitu tidak ada bunga, tidak tergantung pihak luar, dan fleksibel, sehingga cocok untuk bisnis baru tanpa pendapatan tetap. Yang kedua, modal pinjaman atau utang. Pinjaman modal usaha diperoleh dari pihak eksternal seperti perbankan, lembaga keuangan, dan lembaga non-keuangan. Kelebihan utama modal dari pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas dan tergantung kelayakan kredit. Jadi, jenis modal ini cocok untuk rencana ekspansi dan kebutuhan cash flow. Yang ketiga, modal campuran atau hibrid. Sumber modal usaha hibrid adalah kombinasi antara modal sendiri dan pinjaman yang bertujuan untuk menyeimbangkan resiko. Hal terpenting jika menggunakan opsi ini yaitu perusahaan perlu memperhatikan rasio utang dan modal atau debt to equity. Selanjutnya, apa aja sih manfaat anggaran utang dan modal? Anggaran utang dan modal memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan, yaitu yang pertama, untuk mempercepat ekspansi dan kemajuan perusahaan, dengan catatan jika utang dikelola dengan baik. Yang kedua, untuk merencanakan pendanaan, dengan menentukan jumlah dan sumber dana utang yang tepat. Yang ketiga, untuk mencegah kekurangan atau kelebihan kas dengan mengatur waktu pengambilan dan pelunasan utang. Yang keempat, untuk menilai profitabilitas proyek jangka panjang sebelum dana diinvestasikan. Yang kelima, untuk menunjukkan potensi risiko dalam proyek investasi atau penambahan aktiva. Yang keenam, untuk membantu perusahaan dalam menentukan jenis proyek yang paling layak untuk dilaksanakan. Yang ketujuh, untuk memperluas kegiatan perusahaan dan memperluas kegiatan pemasaran. Yang kedelapan, untuk meningkatkan volume barang yang dijual, meningkatkan laba, dan meningkatkan rentabilitas. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi anggaran utang. Terdapat 2 faktor yang dapat memengaruhi anggaran utang, yaitu ekspansi dan struktur modal. Yang pertama, kita membahas ekspansi. Ekspansi adalah
upaya memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, dan memperluas kegiatan pemasaran yang membutuhkan dana tambahan melalui utang, bisa jangka pendek atau jangka panjang, untuk membiayai pertumbuhan tersebut dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal adalah komposisi modal yang mencakup utang dan modal asing atau modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah penyusunan anggaran utang? Anggaran utang jangka pendek dan jangka panjang dapat disusun melalui beberapa langkah. Yang pertama, kita bahas dulu yang langkah-langkah penyusunan anggaran utang jangka pendek. Caranya, yang pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Yang kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Dan yang ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Kemudian, langkah-langkah penyusunan anggaran utang jangka panjang. Caranya, yang pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli. Yang kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Yang ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Dan yang keempat, menyusun anggaran utang usaha. Rumus penyusunan rencana angsuran pinjaman atau utang di bank berjangka panjang beserta bunganya yaitu A sama dengan P dikali I dikali 1 ditambah I pangkat T per 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. Dengan keterangan A sama dengan angsuran, P sama dengan pinjaman, I sama dengan tingkat bunga, dan T sama dengan tahun. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah menyusun anggaran modal? Anggaran modal dapat disusun melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi. Tentukan dulu aset atau proyek yang memerlukan dana besar. Pada umumnya, aset atau proyek ini mencakup pembelian mesin, pembangunan fasilitas baru, atau pengembangan produk baru. Yang kedua, estimasi biaya. Perusahaan wajib mengestimasikan biaya-biaya proyek secara detail, termasuk biaya pembelian, pemasangan, perawatan, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga, membuat perkiraan manfaat atau proyeksi arus kas. Hitung potensi manfaat yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Hal ini dapat berupa peningkatan pendapatan, penghematan biaya, atau efisiensi operasional. Yang keempat, melakukan penilaian proyek atau metode evaluasi. Pada tahap ini, gunakan metode penilaian seperti net present value, internal rate of return, atau payback period untuk menilai kelayakan finansial proyek. Tujuannya adalah memilih proyek yang memberikan return terbaik. Yang kelima, prioritaskan proyek. Tidak semua proyek dapat didanai sekaligus. Oleh karena itu, proyek-proyek harus diprioritaskan berdasarkan potensi manfaat dan resiko yang terkait. Langkah yang terakhir atau yang keenam yaitu persetujuan dan implementasi. Setelah perencanaan selesai, anggaran modal harus mendapatkan persetujuan dari manajer atau pemegang saham. Setelah disetujui, proses implementasi dapat dimulai. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai materi penyusunan anggaran utang dan modal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.